Wa qala Allah azza wa jalla, dan firman Allah, qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Katakan wahai Rasul, adakah sama orang-orang yang berilmu dan orang yang tidak berilmu? Kada mau sama. Kemuliaan yang diberikan Allah kada sama orang berilmu dengan yang tidak berilmu. Pahala satu ibadah tidak sama Allah berikan kepada orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu. Ini sembahyang 2 rakaat orang biasa, ini sembahyang 2 rakaat tapi orang berilmu, Allah kada akan menyamakan ganjaran keduanya. Orang yang berilmu itu dilebihkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Wa qala ta'ala, dan firman Allah ta'ala, innama yakhshallah min ibadihil ulama. Hanya saja yang takut daripada hamba-hamba Allah itu ialah ulama. Yang takut kepada Allah itu hanyalah ulama. Artinya apa? Yang takut kepada Allah hanyalah orang yang berilmu. Nah, kalau orang kada berilmu, pasti kada akan takut kepada Allah. Orang yang tidak punya ilmu tidak akan takut kepada Allah, karena dia tidak mengetahui tentang Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau orang berilmunya tahu bahwa Allah itu maha mengawasi. Allah maha mengawasi. Dimanapun kita berada, satu kalimat apapun yang kita ucapkan akan diperhitungkan oleh Allah. Apabila kalimat itu bagus, ganjarannya adalah pahala. Nah, apabila kalimat itu tidak bagus, ganjarannya adalah azab. Nah, itu orang berilmu yang tahu. Makanya yang hanya takut kepada Allah itu adalah orang-orang yang berilmu. Orang yang tidak punya ilmu kada akan takut kepada Allah. Nah, nanti yang dimaksud ilmu ini adalah ilmu yang mengenai tentang Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan semua ilmu. Orang yang ahli fikih, ilmu fikih dipuji mempelajarinya, tapi itu tidak akan membuat takut kepada Allah. Yang bisa membuat takut kita kepada Allah apabila kita mempelajari ilmu yang berhubungan dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Wa qala ta'ala, walau radduhu ila rasul wa ila ulil amri minhum la'alimahu alladhina yastanbitunahu minhum. Jikalau mereka itu menyerahkan perkara kepada Rasul atau kepada orang-orang yang berilmu dari mereka, niscaya mengetahui akan perkara itu orang-orang yang mampu memaham akan perkara itu daripada mereka. Radda hukmahu, Allah menyerahkan hukum satu perkara fil waqa'i, pada kejadian-kejadian, ila istimbatihim, kepada istimbat para ulama, wa alhaqa rutbatahum, Allah menghubungkan martabat para ulama bi rutbatil anbiya, dengan martabat para nabi, bi kasfi hukmillahi ta'ala, pada membuka hukum Allah. Ujar Tuhan, kalau kalian tidak mengetahui sesuatu masalah, bagaimana hukumnya, bagaimana mestinya, serahkan kepada Rasul. Tanyakan kepada Rasul, apakah ini boleh atau tidak boleh. Nah, atau kepada para ulama. Nah, jadi Allah menyerahkan sesuatu perkara agar ditanyakan kepada para ulama. Nah, ini menunjukkan bahwa bagaimana ulama itu membawa amanah dari Allah sebagai orang yang dipercaya Allah untuk menjelaskan sesuatu hukum perkara kepada mereka-mereka yang tidak mengetahuinya.
Nah, banyak ayat-ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang keutamaan ilmu. Wa ammal akhbar faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adapun hadis-hadis bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, may yuridillahu bi khairan yufaqihu fid din wa yulhimhu rusyda. Barang siapa yang menghendaki oleh Allah dengan dia itu baik, Allah berikan dia pemahaman pada agama dan Allah beri ilham kepadanya petunjuknya. Apabila Allah menghendaki orang ini baik, Allah bukakan hati orang itu untuk belajar agama. Dan Allah beri petunjuk, Allah beri ilham kepada orang itu. Nah, jadi pahamannya apa? Apabila Allah tidak menghendaki orang ini baik, Allah tidak akan buka hatinya untuk belajar agama. Dan Allah tidak akan beri ilham kepadanya petunjuk. Jadi bila mana kita ada terbuka hati, hendak belajar agama, hendak memaham hukum-hukum Allah, nah, berarti kita ini dikehendaki Allah baik. Arti dikehendaki Allah baik itu artinya Allah menghendaki kita ini min ahlil jannah, ahli surga. Apabila orang itu dikehendaki Allah sebagai ahli neraka, Allah tutup hatinya untuk belajar ilmu agama, walaupun rumahnya, kediamannya sangat dekat dengan orang belajar agama. Betatai lawan guru rumah, betatai lawan ustadz rumah, tapi hatinya kada terbuka untuk belajar agama. Ini alamat masuk neraka. Di dalam kitab Syarah Jami'us Shaghir yang dikarang oleh Imam Al-Munawi itu disebutkan bahwa tanda-tanda orang yang husnul khatimah itu orang yang hatinya ada terbuka untuk belajar ilmu agama. Ini hadis dasarnya, may yuridillah bihi khairan yufaqihu fiddin. Nah, jadi itu anugerah dari Allah. Anugerah. Artinya Allah memberikan anugerah kepada orang-orang yang dikehendakinya. Ada orang yang dikehendaki Allah masuk surga, dibukakan Tuhan hatinya belajar ilmu. Kayak apa supaya makin dekat dengan Allah, kayak apa supaya makin takut dengan Allah. Nah, ini sudah alamat dah, alamat orang baik, alamat ahli surga. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, al ulama warathatul anbiya wa ma'lumun annahu la rutbata fawqa an-nubuwah wa la syarafa fawqa syarafil wirasati litilka rutbah. Ulama, orang-orang yang diberi Allah ilmu itu, itulah orang-orang yang mewaris Nabi. Nabi tidak mewariskan kerajaan, tidak mewariskan dinar dirham, tetapi Nabi hanya mewariskan ilmu. Siapa yang diberi Allah ilmu, itulah waris Nabi. Itulah waris Nabi. Al ulama warathatul anbiya. Dan diketahui bahwa tidak ada martabat yang lebih daripada martabat kenabian. Tidak ada martabat yang lebih tinggi daripada martabat kenabian. Dan tidak ada kemuliaan melebihi kemuliaan pewaris bagi itu martabat tadi. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Jadi ilmu itu adalah iksir, sesuatu kimia yang sangat mulia. Kepada siapapun ilmu itu bersifat, maka sesuatu itu menjadi mulia. Sesuatu menjadi mulia. Siapapun orangnya,
apabila disifati oleh ilmu, maka orang ini menjadi mulia. Karena ilmu itu sifat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada orangnya sangat tidak sempurna kejadian batang tubuhnya umpamanya. Orang ini sangat miskin, orang ini sangat fakir. Tapi apabila didatangi oleh ilmu dan ilmu bersifat dengannya, maka orang tadi menjadi orang yang mulia. Walaupun dia fakir, walaupun dia sangat miskin, walaupun tubuhnya cacat, tapi apabila disifati oleh ilmu datang kepadanya, orang ini menjadi orang mulia. Baik di sisi Allah atau di sisi manusia. Jadi itulah ilmu. Sesuatu yang mana didatangi oleh ilmu, maka sesuatu itu menjadi mahal, sesuatu itu menjadi berharga, sesuatu itu menjadi mulia. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Nah, selanjutnya waqala salawatullah alaihi sallallahu alaihi wasallam ila hadratin nabi sallallahu alaihi wasallam al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-rahmanir-rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi